teman-teman, kembali lagi di channel saya Yuami TV. Yeay. Kali ini aku mau ngebahas kasus yang lagi viral lagi. Kali ini datang dari subscriber aku, Mbak Asna Aulia. Hai Mbak Asna Aulia. Kisah ini datang dari negara opa-opa kalian, negara impian kalian, Korea Selatan. Kasus ini diketahui halayak publik mengglobal sekali sampai ke Indonesia, berawal dari unggahannya Jimin BTS pada tanggal 2 Januari. Jadi Kang Jimin ini menuliskan story-nya gitu, sorry Jungin, dan membuat kita semua sampai ke Indonesia itu bertanya-tanya, sebenarnya siapa sih Jungin dan kenapa sampai Bang Jimin itu menulis sorry Jungin gitu. Jadi setelah ditelusuri dan aku membaca beberapa artikel, ya Jungin ini termasuk salah satu bayi yang menjadi korban kekerasan orang tua angkatnya. Orang tua angkatnya bernama Jang dan An. Jang dan An ini pernah masuk televisi guys, dan mereka itu menjadi sosok yang menginspirasi halayak umum gitu, karena mereka itu bersedia mengadopsi anak dari siapa aja, anak dari sana sini gitu. Jadi udah masuk TV, menjadi sosok inspirasi gitu buat masyarakat di sana. Dan kenapa sih sampai bayi Jungin ini meninggal gitu pada usianya yang masih belita, masih 16 bulan guys. Ya Allah. Dan ternyata setelah ditelusuri oleh pihak kepolisian, adanya kejanggalan di pankreasnya. Pankreas itu daerah perut ya teman-teman. Dan ini hasil otopsi gitu, setelah diperiksa pihak kepolisian, kok ada yang janggal gitu dalam kematiannya bayi Jungin ini. Gimana nggak janggal gitu, lebam-lebam, terus pankreasnya itu ditemukan bocor, dan kepala tulangnya itu ditemukan dalam keadaan retak-retak. Ini kan menjadi tanda tanya besar. Bayi Jungin ini berumur 16 bulan guys, dan saat diasuh dia masih berumur 7 bulan. Dan diduga bayi Jungin disiksa waktu usianya 8 bulan. Bayangkan selama 16 bulan kurang 8. Jadi selama 8 bulan bayi Jungin, bayi mungil, gak berdosa, masih suci, harus menanggung derita dari orang tua angkatnya. Ya Allah. Dan ini sih yang menjadi tanda tanya juga. Sebenarnya salah seorang guru itu mulai curiga, kenapa sih bayi Jungin ini gak mau makan gitu. Dan sewaktu bayi Jungin mau dibawa ke rumah sakit, orang tua angkatnya itu menolak. Udahlah, paling juga cuma sakit biasa. Itulah, anak udah gak mau makan dianggap sakit biasa. Coba kalau anak kita atau adik kita sendiri panas sedikit aja kita udah gemlasah, udah gimana mau tenang gitu. Anak bayi kecil demam sedikit aja kita udah lari-lari cari obat-obatan, lari-lari ke dokter, ke rumah sakit, puskesmas terdekat. Lah ini bayi gak mau makan teman-teman, malah dilarang gitu sama orang tuanya buat ke rumah sakit. Ini juga guru-guru udah mulai curiga. Nah ternyata ditemukan juga beberapa video kekerasan. Ya Allah, bisa bayangkan gak sih, udah melakukan kekerasan pada anak gitu dan direkam perbuatan keji tersebut. Kalau kita nyubit bayi gitu, nyubit aja gitu, kita nggak, hati kita itu nggak mau gitu. Nah ini sampai disiksa sampai ke tulang-tulangnya itu retak. Entah apa yang dipikirkan orang tua angkat tersebut sih. Kalau orang tua angkat gitu kan, dia kan nggak punya baby, otomatis mereka kan butuh keluarga yang lengkap gitu dengan mengangkat atau mengadopsi anak. Tapi ternyata malah disiksa. Apa hanya karena status saja gitu, biar mereka itu dianggap keluarga lengkap, keluarga yang menginspirasi banyak orang, tanpa mempedulikan hak-hak si baby tersebut. 16 bulan guys, bayangkan selama 8 bulan kayak apa gitu. Dan bayi Jungin udah tenang di alam sana. Dan kasus kegoblokan yang hakiki menyiksa anak kecil ini gak cuma di Korea Selatan aja. Kemarin-kemarin tuh sempat viral, dimana bayi berumur 4 bulan dicekokin oleh miras sama pamannya sendiri. Ini lewat juga di beranda Instagram aku. Jadi paman tersebut bersama teman-temannya lagi pesta miras gitu. Nah pamannya itu diberi titipan gitu sama ibunya si baby itu buat jagain. Ya mungkin ini posisi si ibu nggak tahu ya kalau pamannya itu dalam keadaan mabok gitu. Jadi ini miras, ini dot bayi. Dot bayi tersebut dimasukkan air miras gitu dan dicekokin bayi, terus direkam, disebar ke sosial media. Sebel gak sih?
udah bijik-bijik gitu ya. Kalau aku udah jadi nggak tahu lah kayak apa orang tersebut ya. Dan polisi juga udah menetapkan 6 pemuda menjadi tersangka atas kasus tersebut. Aku nggak tahu apa yang dipikirkan orang-orang jika melihat baby kecil gitu masih mungil tanpa dosa, imut-imut, lucu, disiksa gitu. Apakah bisa dibilang psikopat atau gangguan jiwa lainnya gitu? Cukup menguras emosi. Sekarang ini banyak kasus sekali yang nggak masuk akal gitu. Nggak cuma orang tua kepada anak gitu, anak kepada orang tua gitu juga banyak. Seperti video aku sebelumnya ngebahas tentang gugat warisan gitu antara anak dengan orang tuanya, dan baru-baru ini juga ada yang menggugat ibunya juga gara-gara mobil Ferrari. Gak tahu sih ini dunia lagi memasuki tahap apa, kenapa banyak sekali anak durhaka seperti ini. Semoga saja orang tua bisa memaafkan kelakuan anaknya tersebut dan Tuhan gak marah ya. Semoga anak yang durhaka kepada orang tuanya cepet-cepetlah minta maaf gitu. Ayolah, come on. Oke lah, sekian aja video dari aku mulai darah tinggi. Habis ini aku mau minum es buat menyejukkan otak aku gitu. Sekian aja video dari aku. Terima kasih. Bye bye.